dengan gua Tommy, dan juga di hari ini nih kita baru aja ngeberesin satu kendaraan, yaitu CR-V. Nah, yang dimana kalau buat teman-teman nih, di CR-V kita kali ini kita udah mengupgrade menggunakan proyektor terbaru, yang dimana kalau misalkan untuk dari si CR-V, kemudian kayak Avanza, Zenik, itu kan banyak kan kayak kalau misalkan lampu originalnya itu dia lebih ke reflektor modelnya. Tampilan LED-nya sebenarnya dari atas, tapi dia refleksi lampunya ke bagian depan, dan juga sinarnya biasanya nggak terlalu fokus dan juga nggak terlalu terang. Oleh sebab itu biasanya banyak banget sang pemilik kayak CR-V, Zenik, ataupun Avanza dan lain-lain yang lampunya mirip seperti ini mengupgrade kendaraannya menjadi proyektor. Dan juga ada beberapa misalkan kayak kendaraan yang di-upgrade ini memang dia tidak terlalu cepat untuk upgrade-nya, memerlukan waktu, karena kalau untuk dari pembuatannya sendiri biasanya kita lebih ke customize. Nah, pembuatannya itu maksudnya bisa dikatakan nggak mudah, tapi bisa dikerjakan dan juga hasilnya bisa bagus. Hanya memerlukan waktu yang lebih kalau misalkan teman-teman ingin memodifikasi project-project seperti ini, karena kan kalau basicnya dia nggak ada lubang proyektor. Nah, kita custom sampai kadang-kadang 3 ataupun 4 si proyektornya. Itu biasanya kita melakukan pengukuran dulu untuk dari si frame-nya, kemudian kita melakukan pemotongan pada bagian yang pengen kita pasang proyektor. Misalkan ada 3, kita lakukan pemotongan, dan juga setelah itu kita baru melakukan setting. Setelah setting selesai, baru kita melakukan tahap ke finishing. Finishingnya itu yang kita kerjakan pada bagian dalam. Itu udah kita lakukan kayak pemasangan kembali pada bagian part-part yang misalkan ada yang bolong dari basicnya, ataupun misalkan pembuatan-pembuatan yang bentuknya maksudnya yang harus dibuat lebih smooth lagi ataupun lebih maksimal lagi. Nah, itu kita lakukan finishing. Yang lama sebenarnya di finishing. Kalau untuk settingan sinar biasanya sih 1 hari selesai. Tapi kalau untuk kayak painting dan juga untuk kayak di finishing memerlukan waktu lebih dari 1 hari biasanya. Jadi total dari keseluruhan pembuatan ini memang mobilnya biasa harus nginap. Tapi biasanya kalau teman-teman yang udah hobi ataupun misalkan pengen buat tampilan lebih keren dan juga sinar lebih maksimal, biasanya sih nggak masalah. Kadang-kadang mobil dinginepin. Tapi kalau untuk hasil yang kita kali ini, teman-teman bisa lihat ya, kita review satu persatu untuk hasilnya. Pada bagian depan ini sebenarnya kita udah custom menggunakan proyektor 2 inch. Proyektor 2 inch ini kita sematkan dari proyektor Hypervision, yang dimana kalau untuk proyektor yang kita pasang seperti ini, biasa kita udah setting dulu sinarnya, melakukan pemasangannya, dan juga untuk komposisi tempatnya supaya bisa maksimal dan juga bisa bagus. Nah, pada bagian di demonnya sendiri kita udah pakai warna ice blue, ketiga pada bagian kanan dan juga ketiga pada bagian kiri. Dan juga kalau teman-teman bisa lihat nanti hasilnya itu bisa bagus, bisa maksimal, dan juga sinarnya bisa terang. Ini kan kalau untuk kondisi seperti ini masih lampu senja. Jadi kalau lampu senja itu biasanya dia keluarnya pada bagian demon dan juga DRL dia nyala, tapi si lampu utama setelah high beam nyala baru si lampu utamanya bisa terang, dan juga untuk high beamnya ikut dari si tuas originalnya. Nah, selain dari si proyektor yang udah kita pasangkan dengan 3 set proyektor, nah pada bagian dari si DRL-nya sendiri sebenarnya kita udah custom juga, tapi tampilan dari si luarnya ini bentuknya seperti original. Jadi biasanya kita lakukan custom itu pada posisi bagian dalam. Nah, untuk si lampunya ini tampilan originalnya warnanya putih, tapi di saat kita kayak ngesen ataupun di lampu hazard itu baru dia bisa berubah menjadi tampilannya warnanya menjadi kuning. Setelah kalau misalkan udah di off kan untuk si lampu sennya, dia kembali lagi tuh jadinya warnanya putih gitu. Nah, jadi tampilannya dari keseluruhannya bisa dikatakan simple, elegan, tapi maksimal.
Nah, teman-teman pasti banyak yang bertanya nih, kesulitan untuk dari garap misalnya mobil-mobil yang jarang dikerjakan ataupun lampu-lampu reflektor yang seperti ini biasanya kan lebih sulit untuk dikerjakan. Kalau misalkan ada berapa mobil yang banyak produksinya mungkin ada yang jual bracketnya, tapi kalau misalkan yang jarang, yang maksudnya kayak mobil-mobil yang jarang di custom itu biasanya bracketnya nggak terlalu banyak. Salah satunya misalkan untuk kayak si CR-V, HR-V itu biasanya bracketnya nggak terlalu banyak ataupun mungkin nggak ada yang jual. Tapi biasanya sih kita selalu menggunakan si frame aslinya, kita custom lagi. Biasanya kan kalau misalkan di tempat kita juga ada terima jasa kayak modifikasi, misalkan kayak dari custom lampu, itu juga kita ada jasa di tempat kita, ada orang fiberglassnya, kemudian ada orang yang memang spesialis di akrilik, dan juga ada yang spesialis di bagian pembentukan. Nah, itu biasanya kita ada tim sendiri dari si tim perlampuan ini, biasanya udah ada teknisi dari si setting sinar untuk orang-orang perlampuan, dan juga untuk orang-orang customnya itu biasanya orangnya beda. Jadi kenapa hasilnya bisa bagus? Biasanya yang ngeset si lampunya ini akan berkoordinasi dengan orang yang custom pada frame ini. Nah, misalkan udah setelah konsultasinya udah dapat semua, pengen bikinnya seperti apa, posisinya seperti apa. Nah, nanti setelah di setting sinar, si orang customnya nih yang lanjutin untuk finishing. Nah, tapi kalau udah selesai semua dari finishing, kita bawa lagi nih ke bagian tim dari painting dan juga finishing. Nah, nanti dari si tukang dempulnya sendiri, dia akan cek pada bagian mana yang perlu didempul. Misalnya, tapi dempulnya hanya bentuk aja tipis ya, karena bentuknya sendiri udah dibuatkan menggunakan plastik ataupun akrilik ataupun fiberglass. Nah, tapi jadi bentuknya itu memang udah oke, udah sesuai. Finishing yang dilakukan untuk dempul hanya menghaluskan sedikit aja. Setelah itu baru kita masuki ke tahap painting. Nah, setelah semua selesai, balik lagi tuh instalasi bagian perkabelan dan juga tim-tim yang bekerja di bidangnya perlampuan nanti melanjutkan untuk pemasangan dan juga finishing. Kemudian hasil terakhir dia tes lagi sinarnya sampai kira-kira udah oke semua, udah maksimal semua, baru nanti diserahkan kepada sang pemilik. Nah, biasanya pada bentuk-bentuk seperti memang makan waktu beberapa hari dan juga tergantung dari si pemasangannya seperti apa, pengen modifikasinya seperti apa. Nah, itu biasanya kita diskusikan dulu sebelum kita menentukan berapa hari dalam mengerjakan. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pemasangannya simple nih, kayak cuman kayak proyektor kayak di Innova, Ribbon atau apa, itu biasanya one day service. Kalau untuk yang pemasangan-pemasangan yang basic lampunya udah proyektor. Tapi yang hal-hal yang seperti ini yang kondisinya lebih sulit, itu biasanya makan waktu lebih panjang. Tapi untuk hasil tentu semua bisa maksimal. Mini Proji kita udah pasangkan dengan warna kuning, yang dimana kalau misalkan untuk si Mini Proji ini memang gunanya untuk berfungsi buat hujan dan juga untuk kabut. Nah, kalau untuk si lampu ini kan sebenarnya enak banget nih kalau misalkan di saat kita berkendara hujan dan kabut, di saat kita keluar kota tuh bisa membantu untuk penyinaran dari si lampu utama. Biasanya kalau lampu utama kan dia memang basicnya putih, tapi di saat hujan dan kabut lampu spesialisnya itu memang dia kuning. Jadi di saat sinar ini bergabung, dia akan menghasilkan warna 4500K, dan juga untuk dari tampilannya itu dia menjadi kayak warm white, itu bagus banget untuk cahayanya, dan juga untuk hasilnya bisa tembus di saat kayak kita pergi ke pegunungan lagi ada kabut ataupun di saat lagi ada hujan. Ini jauh lebih tembus kalau misalkan kita menggunakan si mini proyektor yang berwarna kuning. Jadi kalau teman-teman yang suka keluar kota, teman-teman boleh pakai mini proyektor yang seperti ini. Tampilannya simple, pemasangan di dalam, tapi kalau misalkan kita lihat dari depan kondisi siang hari itu nggak kelihatan. Tapi di saat kita butuhkan aja, ini untuk kayak di saat tertentu yang jalannya gelap banget, ataupun hujannya besar banget, ataupun kabut, teman-teman bisa menyalakan dengan satu tombol yang ada di dalam. Bisa ngikutin ke bagian fog lamp biasanya kalau tergantung dari mobil-mobilnya, ataupun bisa tambahkan satu switch yang terpisah yang berfungsi untuk menghidupkan ataupun mematikan dari si lampu mini proyektor tersebut. Nah,
Total dari si modifikasi kita untuk di perlampuan pada CR-V kali ini udah selesai dengan sempurna, dan nanti setelah ini kita akan menyerahkan kembali kepada sang pemilik untuk dibawa, dan juga nanti pasti mereka akan review untuk hasil sinarnya. Dan kita yakin nih kalau untuk kita udah pasangkan 3 set proyektor seperti ini, biasanya hasilnya wow, terang banget. Teman-teman masih lihat nih untuk hasil output sinarnya, nanti kita bisa review kembali. Kalau untuk dari si bentuknya juga, tampilan dari ini memang pesanan dari si sang pemilik kan pengennya bentuknya tetap kayak OEM look, bentuknya nggak terlalu banyak kayak dirubah, jadi frame-frame ini bentuknya masih tetap original, hanya bagian dalamnya aja yang berubah menjadi proyektor seperti lampu-lampu yang kekinian sekarang ini nih. Oke, gua Tommy, sampai ketemu di video berikut. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen di video kita. Kalau buat teman-teman nih yang pengen bertanya-tanya seputar modifikasi ataupun di seputar perlampuan, teman-teman bisa kontak kita atau hubungi kita melalui chat. Teman-teman bisa baca di kolom deskripsi di bawah. Teman-teman bisa chat ke kita di Yong Motor Jakarta, Yong Motor Kelapa Gading, Yong Motor Peak. Nah, ini teman-teman bisa chat. Nanti misalkan teman-teman lebih dekatnya ke mana, nanti kita akan maksudnya membantu teman-teman untuk membuat ataupun melakukan pemasangan sesuai dengan keinginan ataupun konsep teman-teman. Oke, gua Tommy, sampai ketemu di video berikut.